Oke, sekarang tinggal kita pasangkan. Tapi sebelumnya kita tes dulu. Ini kita tes dulu. Ini untuk saluran dari pompa bensin ya, dari sini. Nah, dari sini. Posisinya ini di atas ya. Masuk ke ruang pelampung ini nanti. Jadi ini dari selang pompa bensin. Kemudian yang di belakang ini, di belakang bawah ini yang menuju kembali ke tangki bensin. Jadi kalau ruang pelampung sudah penuh, pompa bensin tetap menyuplai bensin, arah suplai bensin dialirkan kembali ke tangki bahan bakar di belakang. Ini yang dari pompa bensin, kita pasangkan ke sini. Nah, kita tes. Tujuan pengetesan hanya untuk mengetahui fungsi pelampung ini ya, normal apa enggak. Biasanya ya normal karena ini baru. Nanti kita nyalakan pompa bensin. Kalau pompa bensin dinyalakan, nanti di area ini, area venturi ini jangan sampai ada bensin yang naik ke atas merembes ke sini ya. Kalau ada bensin yang naik ke atas merembes, berarti pelampungnya setelannya kurang pas, dia tidak mau menutup ya setelah ruang pelampung penuh. Jadi ketika bensin masuk ke sini, di sini harus kering, bensinnya harus keluar dari belakang ini. Nah, kalau sudah penuh harus keluar dari belakang ini, dari sini. Ini yang saluran keluarnya, nanti kita ini tadain pakai ini botol seperti ini aja ya. Coba kita nyalakan kunci kontaknya. Nah, kelihatan ya. Kita hidupkan ya. Nah, harus seperti itu ya. Tuh, masuk ke botol, ke saluran pengembali. Nah, kelihatan ya itu ya. Jadi bensin masuk ke sini. Kita lihat di bagian belakangnya ini. Kalau kunci kontak kita hidupkan. Nah, kalau seperti ini normal ya. Jadi dia kembali lagi ke tangki bensin. Ini dari sini. Nah, ini sudah bagus, normal. Terus kita lihat di bagian dalamnya ini. Nah, di bagian sini harus kering nih, nggak ada bensin yang keluar ke sini ya, merembes. Artinya normal, pelampung bekerja dengan baik. Nah, ini baru bisa kita pasangkan karburatornya. Jangan lupa ya, ini jangan kebalik. Ini yang dari pompa bensin ya, dari pompa bensin ke sini. Terus yang ini saluran ke pengembali ke ini, ke tangki bahan bakar yang ada di belakang ini ya. Nah, nanti masuk ke sini. Oke, sudah. Tinggal kita pasangkan kawat gasnya. Kita siapkan kabel untuk katup selenirnya ya. Kita ambil dari kabel IG, dari positif baterai yang menuju ke IG bisa, atau ignition coil atau pengapian. Nah, ini yang IG dari kunci kontak. Ini kan masuk ke terminal positif coil ya.
Nah, kemudian ini saya ambilkan dari sini, nggak apa-apa, ini yang ke alternator. Nah, jadi ini nanti untuk katup silinernya kita arahkan ke sana. Jadi ini yang dari IG tadi, untuk katup silinernya saya pasangkan dulu. Ini sudah rapi. Jadi karena ini baru ya, karburator baru, selenitnya juga kita fungsikan. Di katup selenit ini kita fungsikan, kita kasih arus positif dari baterai. Nah, ini fungsinya untuk membuka saluran yang ada di sini, kawan. Nah, ini kalau kita buka, nah, di sini kan ada salurannya ya. Tuh, tumpah bensinnya. Nah, ini lubang kecil ini, kawan. Nah, di sini ada lubang kecil. Kelihatan enggak? Nah, itu ya. Nah, ini lubang kecil ini. Nah, ini nanti tembusnya ke saluran selenit ini. Jadi posisi katup gas menutup ya, belum ditarik ya, belum diinjak gasnya, ini posisinya menutup seperti ini. Nah, katup selenit ini juga menutup. Nah, ketika kunci kontak kita on kan, dia membuka saluran ini yang kecil ini loh. Nah, makanya ketika kunci kontak on, saluran yang kecil ini terbuka oleh katup selenit. Jadi bahan bakar tuh keluar dari sini untuk dihidupkan. Jadi tanpa digas itu kan bisa di starter ya. Nah, karena kalau tanpa digas kan ini masih nutup gini. Nah, dari mana dia bisa di starter ya? Dari lubang kecil ini. Nah, sebelah sini juga ada lubang kecil ini. Ada lubang kecil ini. Lubang kecilnya di sebelah dalam bagian katup ini, katup gas ini. Nah, terus lubang kecil ini, nah, ini kan makanya saya katakan ini, kalau bagi saya ini bensin ya, bensin keluar dari sini bukan angin. Nih, jadi ini bensinnya dari sini. Kita atur dari sini. Skrup ini tembus ke sini, menutup saluran lubang kecil ini. Nah, untuk anginnya yang ini, kalau saya anginnya yang ini. Nah, ini untuk bagian penyetelan angin. Karena untuk penahan saja, penahan tuas gas supaya gas ini menutupnya tidak rapat ya. Tuh, ketika menutup tep seperti ini, nah masih ada selah sedikit terbuka seperti ini, sesuai dengan baut pengatur ini. Ini kalau kita gerakkan tuas gasnya, tuh kan, ini tantokan ya. Tuh, di sini ada tantokan baut ini loh. Tuh. Jadi baut ini cuman fungsinya untuk menahan ini, menahan tuas gas supaya tidak menutup rapat. Ketika kaki gas kita lepaskan ya, pedal gas kita lepaskan, nggak kita injak, ini kan langsung tep nutup gini, cuman dia ditahan oleh baut ini. Nah, katupnya ini nggak menutup rapat. Jadi ada bahan bakar tuh dari celah ini ya, celah katup seperti koin ya ini. Nah, seperti uang kecil. Nah, jadi bahan bakar masuk lewat celah kecil ini ke sini. Bahan bakar plus udara dari mana? Udara dari luar langsung dari sini. Nah, dari sini ke hisap ke sana ya, karena kan ini tembus kan ke sana ya. Tuh katupnya di belakang sana tuh. Kalau gasnya diinjak pol, dia membuka penuh tuh. Tuh, katupnya membuka penuh kalau diinjak. Nah, ini pompa akselerasinya berfungsi dengan baik tuh ya, nyemprot. Nah, ini nozzle pompa akselerasi, di sini nyemprot kalau digas ya. Pompa akselerasi itu mana tuh? Ini kawan-kawan, ini tuas ini ke bawah ini
Ini ada sistem pompanya di sini, terus memompa keluarnya dari sini, pompa akselerasi namanya. Ini fungsinya untuk kalau kita mau nyalip kan, kita gas mengejut ya, kita gas kejut set gini kan, set gini. Nah pompanya ini, bagian pompa ini mompa ke bawah ya, dipompa oleh tuas gas ini, terus di depan sini nyembur bensinnya. Kita lihat ya, nah bensinnya nyembur ya. Kalau kita gerakkan, kita gas ini bensinnya di sini nyembur tuh. Itu namanya pompa akselerasi. Yang belum saya jelaskan apalagi ya, mungkin ini ya, ini hanya vakum. Vakum ini biasanya dikasih selangnya, dihubungkan ke sini juga bisa. Intinya dia butuh kevakuman. Nah ini ada dua, ini biasanya dikasih selang ya. Nah ini dikasih selang vakum. Kalau ini enggak difungsikan, saya tutup saja dua-duanya ya, karena kalau ini dikasih selang kan intinya dia juga vakum, harus tertutup dua-duanya. Ini kalau kita fungsikan kasih selang juga intinya dia vakum, dia enggak ada udara dari luar yang masuk. Intinya dia harus ada kevakuman di sini. Makanya ini enggak boleh saat masang karburator ini ada yang terbuka, ini ditutup saja. Nah, tutup saja. Ini salah satunya, ini dihubungkan ke sini tadi. Ini vakum ini tujuannya kalau ini dihisap, nah ini narik tuas ini ke bawah ya. Nah, narik tuas ke bawah ini biasanya untuk apa ini ya? Ini narik katup cuk fungsinya ya. Ya ini dihubungkan ke sini, dia terhisap vakum, tuasnya nanti akan menarik ini. Nah tuas ini nanti kehisap vakum, dia turun ke bawah. Nah turun ke bawah nyentuh bagian katup apa ini, katup cuk ya. Nah katup cuk, nah katup cuk ini tambah membuka. Intinya di sini ada penambahan udara yang masuk ditambahkan. Nah, karena posisinya membuka ya tuh. Kalau kita cuk ini kan nutup. Nah ini kalau katup cuk ini dari sini, selangnya dari sini, selingnya. Nah, kalau kita tarik seling cuknya itu sep, nah katup cuk ini nutup di bagian depan ini. Nah nutup gini supaya bahan bakar yang dihisap ke dalam itu lebih banyak. Bahan bakar yang dihisap kalau posisi di cuk kan lebih banyak ya ke dalam. Nah itu makanya langsung bisa hidup. Jadi pada saat dicuk ya, dia kan ngegas ya, ngegas tinggi ketika hidup. Nah di cuk kemudian di starter hidup greng, kan pasti langsung tinggi suara mesinnya greng gitu. Nah ini karena terhisap vakum putaran mesin tinggi, ini tuas ini turun ke hisap ke bawah ya, turun ke bawah set gini set. Nah ini untuk menambah udara, jadi katup cuknya itu bisa terbuka otomatis ketika mesin naik RPM nya seret gini. Jadi ketika kita cuk, kita starter langsung ngegas gede itu, kalau ini selangnya dipasang ke sana vakum, kehisap di daya vakum dari piston ya, dari intak manifold, ini membuka sendiri katup vakumnya set seperti ini. Untuk apa? Menyesuaikan udara, jumlah udaranya harus sesuai yang masuk. Jadi kalau posisi masih tertutup, yang banyak itu bensinnya bukan udaranya. Tapi kalau kita buka sedikit gini oleh ini, nah udaranya seimbang seperti itu. Terus katup cuk segera kita lepaskan kan kalau sudah hidup mesinnya. Nah gini dia membuka sempurna total, jadi udaranya los ke sana. Itu fungsi dari ini. Nah, kemudian ini tadi kan ada dua ya, ini saluran angin ini tadi. Salah satunya ini baru menuju ke delco atau distributor ya, menuju ke delco distributor. Fungsinya untuk memajukan laju pengapian pada platina. Itu kalau vakumnya masih berfungsi, dihisap oleh ini karburator. Nanti pada saat putaran tinggi, ini kan daya vakumnya juga tinggi, jadi menghisap vakum yang ada di delco itu untuk memajukan platina. Artinya supaya pengapiannya itu ngejar pada putaran tinggi, dia
bisa memenuhi kebutuhan pengapian pada businya ya. Jadi kalau biasanya ini enggak dikasih selang vakum ke delco, biasanya kalau saat putaran tinggi nanti kadang terjadi berbet ya. Berbet karena apa? Karena platinanya nggak ngejar, pengapiannya kurang, jadi suaranya bisa jadi kedengaran berbet atau bahkan bisa timbul letupan ceder gitu ya kalau pas digas mentok tinggi. Karena apa? Harusnya platinanya juga ngejar pengapiannya, platinnya agak menggeser, mengejar untuk mempercepat juga ya, karena kan putaran rotor semakin tinggi kan ya, as rotor diputar oleh as noken as dari mekanisme katup itu dari delco. Karena mesinnya putaran tinggi, otomatis rotor berputar tinggi cepat, platina juga akan bergerak cepat. Tapi kalau nggak dimajukan, platinanya itu saking cepatnya membuka menutup itu, saking cepatnya kan seperti nggak menempel ya, jadi platina seperti tertendang terus ngambang gini. Makanya harus dimajukan, dihisap dimajukan supaya dia ada waktu nempelnya dan waktu mutusnya ini seimbang ya, jadi pengapiannya normal, bisa mengejar gitu kan. Tapi kalau nggak dimajukan, nggak di kan posisi dudukan platina itu kan bisa bergeser, rumahnya itu bisa bergeser, dihisap oleh vakum, bergesernya dihisap oleh vakum. Itu di delco seperti itu mekanisme untuk memajukan pengapian pada saat putaran tinggi, jadi fungsinya itu. Tapi kalau untuk berjalan normal-normal langsam biasa saja, ngegasnya nggak ngecut ya, ini nggak dipasang ke delco juga nggak apa-apa. Kalau nggak untuk kebut-kebutan ya, kalau untuk putaran tinggi ngebut ya biasanya berbet kalau di putaran tinggi, kalau vakumnya ini nggak dipasang ke delco. Jadi kurang lebih seperti itu, tambahan sedikit ini. Jadi untuk mobil itu dengan motor berbeda ya. Kalau mobil carry ini sistem karburatornya ini menggunakan vakum. Ini ada vakum juga. Vakum ini fungsinya untuk menaikkan apa itu, katup apa ya namanya itu ya, di situ ya, yang plastik hitam ke atas itu loh, throttle apa namanya. Nah ini kan ruang venturi, ini saluran dari ruang pelampung, saluran bahan bakar ini masuk ke sana ke hisap ya. Nah jadi kalau pas digas ini nanti yang bagian hitam ini, plastik hitam ini akan terhisap naik ke atas, menambah lebar ruang venturi, artinya bahan bakar nanti suplainya makin banyak. Nah, sistem ini hampir sama dengan punya motor matic biasanya ya, biasanya seperti itu. Kalau motor matic pakai karburator model seperti ini vakum. Jadi perbedaannya antara karburator yang pakai vakum dan enggak itu, perbedaannya di tuas gasnya ini. Kalau vakum tuas gasnya itu cuman membuka katup seperti ini loh kawan-kawan. Nah katup ini terbuka, kalau gas kita injak cuman membuka katup ini. Nah ini ada bensin yang disemprotkan dari nozzle akselerasi ya, masuk ke sini tuh, tembus ke sini. Yang dari sini tadi depan ini tembus ke belakang sini. Ini pompa akselerasinya ini, kalau kita pompakan dia semburannya tembus ke sini. Tuh. Nah itu kan seperti itu. Jadi perbedaannya ini, tuas gasnya itu cuman membuka ini. Semakin lebar ini terbuka, maka daya hisapnya akan semakin tinggi. Nah ini akan terangkat ke atas ya. Nah terangkat ke atas seperti ini, terhisap ke atas, semakin membuka ruang venturi makin lebar. Hanya seperti itu sistemnya. Tapi kalau yang karburator biasa di motor itu, tuas gas ini mengangkat jarum sket dari atas sini kan ya. Nah mengangkat ini tadi yang apa itu, jadi manual membuka venturinya, manual kita tarik gasnya melalui tali gas di tangan itu ya.
Nah itu nanti plastik itu apa namanya, saya nggak paham. Intinya ini nanti kalau kita putar gasnya seret gini kan, nah ini naik ke atas ditarik oleh sling, terus jarumnya naik ke atas, akhirnya bahan bakar masuk ke dalam ke sini. Jadi perbedaannya karburator motor dan mobil seperti ini. Kalau mobil biasanya pakai karburator seperti ini yang untuk digunakan di motor matic. Nah, jadi hanya membuka katup di sini tuas gasnya. Nggak ada yang banjir ya, bagus di sini. Nah, ini udah masuk ke sana, terus kembali lewat selang ini ya, kembali ke sini menuju ke tangki. Di sini nggak ada yang banjir, mudah-mudahan ini normal. Coba pompa akselerasinya di sana ya. Ya, kelihatan ya, nyemprot ya, bagus. Masih belum bisa ya, ini mungkin setelannya yang belum pas antara ini sama angin sama bensinnya di sana. Saya setel dulu. Oke, suaranya enak ya. Oh, kehabisan bensin kawan-kawan. Ini tadi pompa bensinnya belum saya sambungkan. Nah, ini kan kehabisan bensin, mati dia. Udah saya pasang, kita coba starter lagi ya.
Suaranya sudah enak kawan-kawan, langsam. Ini di sini juga kering ya, kering artinya nggak banjir. Putarannya ideal, langsam. Tarikan enteng, langsung respon. Seperti ini kawan-kawan, sedikit berbagi ilmu tentang karburator dan cara pemasangannya. Oke, mantap sekali. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. NHN Multi Channel, mantap. Untuk knalpotnya bersih ya, nggak berasap kawan-kawan, berarti pembakarannya normal. Responnya enteng, jos.